Baik teman-teman sekalian, hari ini saya ketemu dengan calon teman saya, seorang pemerhati sosial, Mas Ajat. Iya. Ajat. Lebaran kali ini namanya mendapatkan THR istimewa Oh iya. dari Iya. Bupati baru kita, Kang Luki Hakim. Kita punya bupati baru ya. Kita baru punya Bupati baru, belum 100 hari. Belum 100 hari. Nah, belum 100 hari, tapi tiba-tiba ramai gara-gara beliau ke luar negeri, tepatnya ke Jepang. Belakangan diketahui bahwa kepergian Pak Indramayu ke Jepang itu tidak melalui izin Kemendagri. Kita pun tahu itu dari gubernur dan KDM yang kemudian posting itu di platform media sosial ya, bagaimana Kang Ajat menanggapi persoalan ini sederhana, tapi dalam konteks kebijakan sebenarnya nggak sederhana juga. Ya. Terima kasih nih, Mas Nang. Lama kita nggak bersua ya. Iya. Saya kebetulan memang banyak di kampung lah gitu ya. Saya lahir sebagai orang kampung juga gitu. Sebenarnya saya mendengar kabar ini sempat kaget juga ya. Artinya suasana kebatinan bangsa ini yang lagi kurang menyenangkan, ada situasi politik yang masih ya disebut kurang stabil, kemudian kondisi ekonomi kita juga sedang drop gitu ya, di masyarakat turun, Hilang mahasiswa. betul ya kan. Kemudian ada lagi situasi global juga yang ini membuat kita dalam situasi ekonomi ketidakpastian ya, dengan gayanya terang yang begini. Kemudian di kampung kita sendiri ternyata ada masalah juga nih. Jadi terima kasih. Yang pertama menurut saya sebenarnya punya ekspektasi besar ya Indramayu ini dengan setelah melalui proses kemarin kontestasi pilkada dan kemudian dengan mutlak Bupati Luki ini mendapat kemenangan yang luar biasa. Menurut saya itu kan ya modal politik yang besar ya. Tapi di satu sisi kok jadi setelah mendengar berita ini ekspektasi saya langsung turun. Oh, langsung turun. Iya. Sudah hopeless ya. Hopeless kelihatan juga. Artinya apa? Menurut saya dalam situasi nasional seperti ini, menurut saya mestinya bupati dalam hal ini Luki Hakim punya atensi lebih besar, gitu ya, untuk memperhatikan atau meng-capture lah persoalan-persoalan publik kita ini seperti apa sih, dengan angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran juga masih 6,25%. Angka pengangguran terbuka ya. Iya, berdasarkan data TPS. Belum lagi partisipasi sekolah juga masih rendah kita ini ya. Semua ranking-ranking yang kurang inilah menyenangkan lah. Kehidupan petani juga belum makmur amat lah. Kita punya harapan sebenarnya kemarin dengan kunjungan Pak Prabowo itu. Harusnya kemarin kita habis. Saya kira itu momentum. Oh gitu ya. Iya kan? Kan presiden datang itu pasti membawa infrastruktur kebijakan ya. Saya kira begitu. Disitulah menurut saya blueprint pertanian kita agar lebih baik seperti apa kan? Itu ada momentum bagus. Tapi ternyata bupatinya ada di Jepang katanya. Ada di Jepang kita ini. Makanya presiden katanya berani ke Majalengka ini. Saya kira itu kesempatan emas ya. Pak Prabowo datang gitu kan. Ya saya kurang paham kronologi kejadiannya. Tapi secara umum begini. Saya sebenarnya berharap dengan kepemimpinan baru ini, dengan modal politik yang cukup kuat, itu harus menjadikan energi publik yang besar untuk bagaimana mereformulasi ya kebijakan-kebijakan strategis untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, lantas juga untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Menurut saya ini adalah bagian 100 hari kerja itu sangat menentukan kalau bagi saya untuk membuat benchmarking program ya masing-masing ini untuk penanggulangan kemiskinan itu bagaimana kira-kira begitu, untuk meningkatkan partisipasi sekolah seperti apa dengan sumber daya yang ada, apalagi situasi kita secara fiskal kan ya boleh disebut ngak-ngakan lah juga. PAD kita kalau nggak salah jauh lah dibanding Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, Sekitar 6% ya. iya gitu. Artinya dengan keterbatasan fiskal justru menurut saya butuh terobosan-terobosannya dari bupati baru gitu kan. Tapi dengan kondisi begini saya jadi apakah iya bupati memiliki fokus yang begitu kuat gitu ya dengan segala persoalan ini, karena itu kira-kira. Iya, jadi memang problem hari ini sebenarnya bukan hanya ansih persoalan bupati ke Jepang tanpa izin, Iya. tapi karakter begitu kan menjadi
apa namanya prototipe yang kita baca bahwa memang keterbatasan bupati standar moral politik gitu ya. Apalagi dia dalam beberapa statementnya mengaku tidak tahu kalau ada surat edaran dari gubernur seterusnya. Loh, terus ngapain kemarin retret di Magelang sampai 2 minggu? Pasti kan ada materi soal itu kan? Tidak fokus pada saat retret. Bisa jadi kan apa yang hasil sudah. Oh, tapi kan begini, Kang Adi. Bahwa kepergian pejabat daerah ke luar negeri itu problemnya problem konstitusi regulasi karena ada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur soal itu. Permendagri 59 tahun 2019 tentang perjalanan dinas ke luar negeri juga ada regulasi yang terkait juga dengan itu tentang Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya memang problemnya adalah problem etika, moral dan juga menabrak regulasi. Jadi saya kira ini bukan persoalan. Menurut saya sebagai awam ya, sebagai awam. Kalau misalkan tadi saya melihat maksud saya tentang bupati sebagai pejabat publik. Kalau menurut saya satu dia terikat dengan aturan. Terikat dengan karena semua fasilitasnya sudah dikasih oleh negara, Pak. Dari tidur sampai bangun tidur lagi sudah. Dia di bayar pajak. Mereka yang sudah disumpah untuk menjadi pejabat publik. Artinya kepentingan publik harus di depan. Harus diutamakan. Iya. Seperti janji dulu kan kira-kira begitu saat dia untuk mendulang ini dukungan dia mestinya itu harus konsisten dong. Jadi pada saat setelah disumpah justru di situ menurut saya dia sudah memanfaatkan fasilitas publik ya kan pejabat publik jadi tidak ada sedikit pun privilege bagi individu kita. Iya kan dengan alasan bahwa saya secara pribadi punya hak untuk berlibur tapi pejabat publik itu melekat Pak 24 jam. Iya. Kan fungsi melayani itu dari fungsi melayani gitu. Jadi menurut saya ini standar moral politik ya kan yang harus dimiliki gitu ya, oleh setiap kepala daerah pejabat mulai dari bupati, gubernur sampai presiden kan kira-kira begitulah itu harus menjadi standar moral itu kalau menurut saya. Nah dengan seperti ini sebagai awam saya melihat apa iya misalkan sebelum keberangkatan ke Jepang itu misalkan ya kan itu ada rencana kunjungan kerja kenegaraan dari Presiden Prabowo Menteri Pertanian katanya sih kabarnya mohon maaf kalau salah dikoreksi itu hari Minggu itu ada di runway-nya itu ke Gabus Wetan kalau nggak salah. Runway ke Gabus Wetan. Iya, artinya akan melihat situasi di situ ya. Mungkin kan ada beberapa momentum yang menurut saya strategis tuh untuk pengembangan ekonomi di Indramayu. Sayangnya itu agenda itu tidak dipakai. Nah, kalau misalkan sudah tahu ada agenda kenegaraan presiden ke Indramayu, menurut saya karena ini menyangkut kepentingan publik, apalagi secara aturan kenegaraan dia terikat kan bahwa sebagai orang yang harus menjalankan program pemerintah pusat nggak ada di tempat Pak. Menurut saya ini krusial. Gitu. Karena ya tadi kita juga melihat kedatangan presiden itu dia tidak mendadak pasti protokol saya informasi mungkin 1, 2 atau 3 minggu sebelumnya dan bupati pasti tahu hal itu kan saya yakin mestinya tahu pasti datang terus jadi kan kalau kita melihat bahwa presiden datang ke satu daerah itu pasti dengan membawa proposal program yang bisa kita sampaikan ke presiden seharusnya keyakinan begitu. Jadi itu bisa menjadi apalagi kabarnya Indramayu ini kan akan menjadi salah satu pilot project untuk program pertanian pusat kan? Iya. Sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan existing kita sebagai lumbung padi. Iya betul. Bahkan itu saya sempat dengar itu kan akan menjadi pilot project untuk diversifikasi pertanian ya. Mungkin transisi dari yang konvensional menjadi produksi bisa jadi mungkin seperti itu. Dan itu kan harapan besar buat kita Pak. Iya. Untuk meningkatkan tadi daya beli kesejahteraan petani kan. Tapi momentum ini nggak tahu saya nanti Pak. Iya. Jadi betul lah bahwa memang tidak sederhana Luki tidak izin, tapi memang efek yang besar dari pergian Luki ke Jepang itu juga luar biasa. Jadi ada beberapa hal kalau misalnya pertama standar moral politik. Standar pertama esensi kalau menurut saya.
Ya, Karena itu menyangkut apa ya, menyangkut spirit kan, menyangkut kebatinan kita gitu ya. Komitmen kita menurut saya untuk berpolitik, bahwa ketika kita masuk wilayah politik itu sebenarnya di dalam ilmu sosial itu katanya kelas tertinggi kan. Iya, betul. Jadi dia memasuki namanya dengan, kalau orang sudah jadi jabatan publik seperti wali kota, bupati, itu karena dia dianggap sebagai orang yang punya kemampuan ini, city management, mengelola wilayah, katanya begitu. Oh, iya. Ini jabatan nggak main-main. Iya. Kalau menurut saya, jadi tidak boleh disesuaikan seharusnya. Betul. Nah dengan begini, apa namanya tadi, harapan-harapan kita memang pupus ya, walaupun mudah-mudahan nanti entah kapan waktunya ada kembali pulih ya harapannya. Itu satu standar moral. Kemudian yang kedua, standar tadi administrasi kenegaraan. Menurut saya kepala daerah tidak ada alasan untuk kemudian tidak tahu aturan kenegaraan yang menyangkut dengan jabatan publik yang melekat pada dirinya. Iya kan? Kalaupun dia dari awal harus cepat adaptasi ya. Harus adaptif. Harus. Memahami regulasi. Iya, yang dasar-dasar seperti itu. Itu harus. Jadi ada dua hal menurut saya. Yang pertama kalau menurut saya tadi standar moral politiknya, ya kan. Yang kedua bahwa ternyata bupati tidak memahami sistem tata kelola pemerintahan yang menyangkut tadi ya, aturan-aturan yang sifatnya teknis. Padahal itu fundamental bagi pemimpin kan. Iya dong, Karena bupati orang gimana bapaknya? Iya, karena bupati kan hidup dan bekerja dengan aturan. Indikatornya di sini. Kalau memang aturan yang fundamental dan tidak memahami, bagaimana memahami aturan-aturan yang lain? Tapi kan beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar bahwa bupati ini sudah menghadap ke Kemendagri. Jadi saya sama Inspektor Jenderal di Kemendagri, kemudian ketemu sama Wamendagri Bima Arya. Bagaimana seharusnya Kemendagri sendiri menyikapi hal ini? Kalau dari dua statement dari Gubernur maupun dari Wamendagri kan jelas bahwa aturan memang harus ditegakkan. Iya, kalau begini Pak, saya pikir ya, kalau kita mau konsisten ya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, governance menurut saya baik mulai dari pusat sampai ke daerah, ini sudah saatnya lah, gitu ya, untuk lebih transparan, akuntabel setiap tindakan yang diambil. Iya. Saya kira itu penting. Transparan, akuntabel setiap tindakan yang diambil. Nah, ini diksi yang keren. Itu menurut saya penting, karena itu dasar kita Pak untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Gitu. Kalau itu tidak ada komitmen, masyarakat tidak punya harapan. Karena di situ kita sudah meletakkan kepercayaan melalui tata aturan itu kan. Jadi kalau tidak ada penegakan administrasi atau aturan yang tidak tegas, saya khawatir presiden ini nanti diulang. Taruhlah misalkan hanya surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3, misalkan, saya nggak paham ya prosedurnya. Saya kira nanti presiden seperti ini akan diulang. Dalam konteks yang lain juga. Dalam konteks yang lain. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari apa ya, boleh disebut menjadi salah satu model lah, bahwa kita harus mulai tegas terhadap aturan, terutama pejabat publik ya, untuk melakukan tindakan-tindakan mendalam lebih tegas, sehingga kalau menurut saya memang sesuai dengan undang-undang berapa saya lupa, yang terkait dengan jabatan tadi, yang menurut saya harus dilakukan. Nomor 23 dan 2014 ya saya 59. Itu menurut saya harus diterapkan. Harus diterapkan. Ya, tapi kan Lutfi sendiri merasa mungkin merasa ya, ini persoalan sudah selesai ketika dia mengakui dan meminta maaf. Tapi kan aturan kan tidak selesai dengan permintaan maaf dan mengakui bahwa dia tidak mengetahui karena itu kan. Jadi kalau maaf tidak memaafkan itu hubungan personalitinya Pak. Personality bahwa seorang Lutfi Lukman Hakim, ya kan, bupati kita ini sebagai individu taruhlah meminta maaf kepada pihak terkait, kemudian terhadap publik ya, kepada masyarakat Indramayu, saya kira itu dimaafkan sebagai pihak. Tapi jabatan publik itu terikat oleh aturan publik, iya kan, yang itu kemudian menjadi sumpahnya pejabat publik seorang bupati. Jadi saatnya menurut saya ini bahwa kita harus memulai membangun satu etika politik yang lebih tinggi standarnya. Iya. Ini memang cara aturan dan sebagainya. Saya sepakat ya. Karena kan begini,
banyak kelompok-kelompok sipil yang sudah mulai mendorong dan menyuarakan supaya Kemendagri itu tegas menurunkan aturan terkait dengan aturan yang mereka sendiri buat. Apalagi di beberapa wawancaranya Wamendagri Pak Bima itu sudah menjelaskan, Arya Bima itu sudah menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah di dalam retret itu sudah dilatih dan ada tema terkait dengan mekanisme perjalanan luar negeri juga. Oh ada ya ada di retret itu. Sehingga memang berarti tidak ada alasan untuk tidak tahu. Harusnya tidak ada untuk tidak tahu dalam bentuk apapun. Ya kan kalau kemarin saya tidak tahu ini nanti disebut kebohongan publik kan? Iya. Jadi kan saya analisa begini. Kemarin saya tulis itu di Facebook saya bahwa nampaknya bupati kaget atas respon publik yang sedemikian heboh kan apalagi dua lembaga otoritatif, gubernur dan Kemendagri itu langsung bersihkan, sehingga sekretariat daerah oleh sekda itu menyampaikan dalam sebuah wawancara bahwa dia sudah mengurus izin kepergian ke Jepang, tapi lewat aplikasi yang berbasis di Kemendagri, tapi terkurang secara sistem. Tapi pada sisi yang lain, Pak Bupati merasa dia tidak tahu ada aturan harus izin. Ini kan satu anomali yang benar personnya mau produktif. Jadi suksesnya memang pentingnya pemimpin memahami regulasi kan di sini. Iya. Sehingga kita tidak cek adu gitu dalam membangun pemerintah ini. Saya khawatir kan juga begini Kang Ajat, bahwa tingkat keterpilihan Luki dalam pesta demokrasi kemarin yang tinggi itu juga jangan menjadikan dia lupa bahwa jangan euforia. Itu aspek politik yang sudah selesai. Sudah selesai. Pak hari ini dia adalah jabatan politik, jabatan bupati yang mereka sudah salah. Iya. Ya kalau barangkali saya melihat begini ya Mas Namina. Jadi pertama proses kontestasi politik itu sudah selesai. Kita sudah menerima semua. Sudah kan? Apalagi dapat legitimasi politik yang kuat. Ini sebagai modal politik sudah saatnya kemudian menurut saya mempertanggungjawabkan atas pilihan itu kepada publik. Dengan cara apa? Menurut saya dengan pikiran-pikiran, dengan gagasan-gagasan yang harus dia sampaikan ke masyarakat. Ya kan, rencana program itu tugas berikutnya setelah dilantik, gitu kan? Itu harus publik harus tahu kemana sih arahnya pemimpin kita ini, setidaknya begitu. Dan arah dan tindakan itu bisa terlihat minimal dari cara kita membaca pikiran beliau, Pak. Cara membaca pikiran seorang pemimpin. Iya, kita bisa memotret. Kita bisa memotret, ya kan? Oh iya. Publik harus tahu, ternyata kita dipandu oleh seorang pemimpin yang nanti tujuannya 5 tahun ke depan itu akan seperti apa Indramayu. Misalkan angka kemiskinan berkurang 50% bisa, ya kan? Angka partisipasi sekolah kemudian meningkat, ya dan seterusnya dan seterusnya. Petani lebih sejahtera, pertumbuhan ekonomi daerah mantap, misalkan kan? Itu kan yang kita letakkan ke bupati kita, ya kan untuk memimpin gitu. Tapi itu dengan modal politik seperti itu kemudian hari ini kita belum bisa membaca alur pikir dari seorang pemimpin untuk membawa kita sebagai rakyat. Dia sudah 1 bulan setengah menjabat. 1 bulan setengah. Dan itu belum dalam 100 hari kerja ini belum tercermin. Saya sebagai awam nih belum tercermin. Loh, aku aja nggak tahu misalkan itu bukan tugas saya, Pak. Iya. Tugasnya pemerintah mempublish. Menginformasikan bagaimana caranya rakyat tahu. Iya kan? Bukan sekedar tahu, bahkan masyarakat kemudian tergerak untuk berpartisipasi. Itu kalau menurut saya. Itu tugas negara dalam yang lebih tinggi ya. Ini juga kota Kabupaten Bupati. Kalau menurut saya begitu. Dan itu saya melihat blueprint-nya belum kebaca. Ya kan, benchmarking pembangunan Indramayu dari mana kita juga nggak melihat. Selama saya belum baca visi-visi. Mungkin karena saya. Tapi visi misi itu kan ada di ini Pak, di lemari. Oh gitu ya. Apa iya orang saya seperti awam Nah, artinya begini, saya yang boleh disebut melek internet ya. Nah, sekarang petani ini tahu nggak visi misi dari itu artinya tugas segala instrumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus tuh visi misi itu.
itu pun masih kontekstual, maksud saya masih tekstual. Butuh dong untuk dikontekstualisasi, sehingga rakyat dengan pemahaman yang sederhananya bisa paham. Oh, produksi pertanian kita bakal meningkat loh nanti dengan bupati baru dan seterusnya. Gitu kan? Kira-kira ini harus terbaca. Itu satu. Kemudian yang kedua yang juga butuh penjelasan dari seorang pemimpin baru adalah bagaimana mengartikulasikan program pembangunan yang disebut dengan visi misi itu yang lebih artikulatif ya. Karena itu perlu diterjemahkan Pak dalam bentuk program, tindakan, milestone-nya kapan, ya kan? Kemudian target output-nya apa, efeknya apa, gitu kan? Nah itu apakah sudah disebutkan seperti ini dalam 100 hari? Ini di luar kasus munculnya ini ya. Tapi pasti ada kata kaitannya. Ya, barangkali substansinya kan bagaimana seorang pemimpin harus paham regulasi. Ya. Dengan kasus kepergian ke Jepang yang tanpa izin itu dengan alasan dia tidak tahu ada aturan. Ini kan presiden Brunei yang sampai dengan bahwa pengetahuan seorang pemimpin tentang sebuah aturan di pemerintahan itu harus dikuasai sejak awal. Jadi itulah. Jadi pasti akan berakibat juga kepada kebijakan-kebijakan ke depannya. Ini kan pesan moral saja bahwa memang nggak sederhana, tidak sesederhana persoalan ini. Tapi ya kita tidak mau tahu, pemimpin itu harus mengetahui itu seluruh regulasi yang ada, karena dia terikat dengan aturan-aturan itu. Kan kira-kira begitu. Kita masyarakat kan ya kembali lagi tadi di luar konteks yang Jepang itu membaca landscape pembangunan Jepang sekarang katanya si RPJMD-nya sedang difinalisasi, sehingga kemudian bisa melihat dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kan dari itu yang kemudian wajar saja kalau kita kemudian agak pesimis gitu ya, melihat situasi belakangan hari ini ya, bagaimana dia mengartikulasi, mengejawantahkan seluruh proses visi misi itu dalam dokumen daerah bernama RPJMD. Karena RPJMD ini kan bukan hanya produk politik, tapi juga produk hukum, kan? Peraturan daerah. Jangan-jangan ketika dia RPJMD sudah disahkan DPRD, kalau bisa nggak tahu regulasinya, kalau bisa nggak DPRD kan bahaya juga. Jadi, iya, karena itu di samping tadi ya pengejawantahan dari visi misinya, ya kan secara politis ya. Nah kemudian juga secara organisasi pemerintahan itu bagian dari dari bagaimana mengelola atau sebagai manajerial kan di dalam pemerintahan gitu. Sehingga bagaimana program-program ini top manager. Iya kan, top manager Pak tadi saya sebut sebagai tadi city management. Dan itu kelas tertinggi kan ada di kelas sosial. Jadi bagi masyarakat yang awam menurut saya sudah saatnya satu menurut saya pada 100 hari kerja itu mestinya kita berharap tadi ya menyampaikan gagasan-gagasan atau visi-misi tadi lebih sederhana tapi reliable, bisa bertanggung-jawab. Ya kan reliabilitasnya tinggi, kemudian akuntabilitasnya juga nanti bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kalau menurut saya, sehingga rakyat tidak bingung mau dibawa kemana. Nah pada akhirnya adalah menurut saya apakah misalkan bupati ini memiliki sistem kerja yang kemudian mampu menggerakkan SOTK-nya, satuan organisasi kerjanya, mengorkestrasi SOTK-nya, tentu dengan kemampuan alur pikir yang jelas, sehingga SOTK juga bisa mengikuti tadi nama orkestrasi itu penting Pak. Punya terbangun lah ya. Iya dong, dan itu menurut saya perlu kecerdasan seorang pemimpin kan, bagaimana memberikan pemahaman terhadap SOTK tadi. Misalkan apakah juga kita mempertimbangkan kekuatan analitik kita. Apakah setiap program-program ini sudah didasari minimal menurut saya ada 3 prinsip kan. Efektivitasnya. Kemudian aplikasi itu artinya itu kalau kita berobat obat yang kita dikasih oleh dokter itu mujarab enggak? Kira-kira begitu ya. Mujarabannya apa nih? Kalau misalkan ada program A, B, itu mujarab enggak untuk menyelesaikan persoalan?
bukan hanya efektif, bukan hanya efektif, tapi juga bukan hanya dari nanti juga ya? efisiensinya kan, efisien nggak, efektif nggak. Nah, tiga hal itu menurut saya ini dasar. Nah, apakah tadi dalam tata kelola pemerintah kita sudah sampai ke situ untuk menyiapkan program 5 tahun ini kan gitu ya, sehingga kelak setiap rupiah yang diluncurkan APBD kita ini terukur begitu. Outputnya apa, impactnya apa, kemudian nanti di 1 tahun pertama misalkan dievaluasi lagi apa persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, kemudian disusun lagi gitu kan. Evaluasinya juga berjalan, menurut saya juga. Atau dalam teori anggaran zaman dulu mah money for function gitu ya. Kira-kira begitu. Uang yang keluar itu fungsinya harus jelas untuk apa itu. Saya kira ya saya sepakat lah dengan teman tadi bahwa ada beberapa hal ya yang mudah-mudahan dengan kejadian ini Kemendagri tegas satu dulu, dan saya sih mendorong gitu ya kepada wakil-wakil kita di DPRD untuk memfollow up kejadian ini atau peristiwa ini agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jernih. Menurut saya perlu juga didorong untuk dibentuk pansus. Walaupun di email aja sudah terproses. Saya kira tetap kan. Iya. Maksudnya agar masyarakat kita, karena kita perlu tahu Pak rangkaian proses peristiwa ini itu seperti apa sih dari awal. Oh iya. Sehingga duduk perkara ini menjadi jernih, tidak ada fitnah, tidak ada ini. Oh prosesnya ini tahu, ya kan? Begitu kira-kira. Tahu, oh ternyata begitu. Dan ini menurut saya wakil-wakil kita di DPRD mudah-mudahan bisa menggali lebih dalam. Harus mendorong pansus. Iya. Terkait dengan kegiatan intinya bagi saya sih butuh rangkaian proses kejadiannya itu seperti apa, sehingga kita mendapatkan informasi yang jernih, itu yang penting. Karena kalau dari media-media sosial seperti ini mungkin butuh klarifikasi, butuh pendalaman dan seterusnya. Nah, forum resmi di DPRD menurut saya, bagi saya itu menjadi pegangan buat masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun itu sudah dilakukan pemeriksaan, iya, atau menunggu hasil dari pemeriksaan, iya, tetap proses politik DPR harus dorong juga. Kalau menurut saya harus kan, karena ini lokusnya kan ada di namanya spesifik. Iya, spesifik. Baik, saya kira obrolan ini kalau bicara soal Indramayu nggak cukup 1 jam. Iya, saya terima kasih. Saya kira satu pembelajaran yang baik dan penting bagi masyarakat, bukan hanya kepada pemimpinnya, tapi ya bagi masyarakat untuk mengetahui proses dalam bahwa ini bukan urusan politik. Bukan, menurut saya enggak. Saya sebagai ini soal tadi Pak, basis moral politik ya, yang harus menjadi tradisi kita gitu, di masa sekarang maupun nanti. Takutnya kan anak-anak saya ngomong ini politisi, padahal kan ini di luar konteks politik, karena kan bicara soal urusan demokrasi politik sudah selesai gitu kan. Kita sudah ini kan bagian dari kritik publik terhadap pemerintah, itu sah-sah saja. Saya masyarakat biasa awam ya, saya kira ya itulah yang bisa saya ekspresikan ya, gitu. Dan saya kira ini satu ruang diskusi yang penting, dan ini harus mudah-mudahan itu menjadi trigger Ya, banyak diskusi ruang publik yang membuka cakrawala kita soal dan mudah-mudahan ke depan saya kira siapapun kepala daerahnya saya kepengen mengajak ruang-ruang percakapan publik semacam ini bagi kepala daerah penting. Jangan takut menyampaikan. Iya. Jadi kalau forum debat kandidat pada saat pilkada, menurut saya itu kan berapa menit. Tapi jauh lebih penting menurut saya diskusi-diskusi publik yang sifatnya intens, justru penting untuk merespon situasi-situasi terbaru, dan harus berani muncul di percakapan publik. Menurut saya, sehingga masyarakat sipil memiliki pengetahuan, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak bisa diverifikasi.
Tapi kalau dari kepala daerah misalkan dia yakin, oh Pak Bupati kita mau kemana, gitu kan? Menurut saya itu. Dan ini melalui forum ini menurut saya mengajak kepada Pak Lutfi mudah-mudahan mendapat salah satu pertimbangan lah, perlu semacam percakapan publik seperti ini. Oke. Sekian tema-tema diskusinya masih banyak kita akan produksi dalam pengajar spesifik terkait dengan peristiwa Jepang itu akan menjadi pembahasan yang mungkin masih hangat di 2 minggu yang akan datang sambil menunggu hasil dari pemeriksaan di Kemendagri, dan kita harus pasti harus menerima itu sebagai sebuah konsumsi yang sudah biasa kita. Closing statement Mas? Ya, bahwa penting bahwa di alam demokrasi ini pentingnya masyarakat sipil untuk menjadi lebih kritis, lebih ekspresif ya, untuk memberikan arah baru bagi kita agar Indramayu ini menjadi salah satu harapan buat kita semua. Dan kita sudah mempercayakan kepada tokoh politik atau kepala daerah yang sudah kita pilih bersama, terlepas dari perbedaan apapun. Dan itu menurut saya harus dipertanggungjawabkan gitu, secara politis, secara moral maupun dari segi pengelolaan pemerintahan. Siap. Terima kasih. Kalian mudah-mudahan pembicaraan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk cakrawala kita sudah Indramayu. Dan yang lebih penting adalah bersikap kritis terhadap kepemimpinan itu adalah sesuatu yang normal, bisa dilakukan oleh siapapun, oleh tokoh politik, oleh masyarakat umum, oleh aktivis sosial, oleh mahasiswa. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun dalam perspektif yang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Nana. Ini obrolan sore ini mudah-mudahan menjadi satu momentum ya bagi siapapun untuk Indramayu juga. Ya. Oke, terima kasih Mas Ram ya.